akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama dari tim OG yang berkedudukan sebagai standing pro akan memulai perdebatan kita pada hari ini dengan memberikan 3 layer pembahasan. Di mana pada layer pertama saya akan memberikan paparan mengenai latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita pada hari ini. Dan layer kedua adalah mengenai krisis dan bangunan argumentasi yang akan kami paparkan. Dan layer ketiga adalah bagaimana mekanisme yang kami tawarkan yang selaras dengan argumentasi bahwa kami setuju dengan Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Dewan Juri yang terhormat. Baik, memasuki layer pertama. Kami yakin dan percaya bahwasanya mosi perdebatan kita pada hari ini lahir karena tidak adanya peran Bank Sentral terhadap batasan pemerintah dalam mengeluarkan anggaran biaya untuk suatu hal, Dewan Juri yang terhormat. Dan pada akhirnya status quo kita pada saat ini ketika tidak adanya badan yang mengatur batas pengeluaran anggaran biaya negara yang dilakukan oleh pemerintah, pada akhirnya pemerintah akan secara terus-menerus mengeluarkan biaya anggaran negara untuk suatu hal di luar dari batas anggaran mandiri yang kita miliki dan kita mampu, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya apa? Contohnya pada masa pandemi COVID-19 di dalam jangka waktu 2020 hingga saat ini. Karena tidak adanya mekanisme batasan pengeluaran anggaran ini yang dilakukan oleh Bank Sentral yang selaras dengan begitu banyaknya program yang digaungkan oleh pemerintah dalam menanggulangi krisis pandemi. Contohnya apa, Dewan Juri yang terhormat? Contohnya banyaknya bantuan pemerintah untuk memberikan bantuan penanganan dari kebutuhan pokok, pembiayaan ekonomi kepada rakyat-rakyat kecil, serta bantuan-bantuan untuk bantuan pemerintah untuk menyediakan layanan vaksinasi secara gratis, pemberian masker dan hand sanitizer secara gratis, serta pengeluaran anggaran untuk setiap daerah yang mana budgetnya hingga 1M dan bahkan lebih, Dewan Juri yang terhormat. Dan pada akhirnya kami percaya bahwa ketika pemerintah tidak adanya kesiapan dalam menyediakan pasokan anggaran untuk situasi-situasi yang seperti ini, situasi yang darurat seperti ini, Indonesia pada akhirnya bisa saja berpeluang untuk berhutang, Dewan Juri yang terhormat. Berhutang secara terus-menerus dan pada akhirnya memberikan krisis yang lebih fatal lagi yang akan kami sampaikan pada layer kedua. Pada layer kedua kami akan memaparkan mengenai krisis yang terjadi apabila status quo akan diterapkan selama terus-menerus, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami akan memaparkan mengenai argumentasi kami. Krisis. Apa yang terjadi apabila pemerintah melakukan hal ini secara terus-menerus? Apabila pemerintah tidak menyiapkan mekanisme terhadap suatu anggaran darurat seperti krisis-krisis pandemi ataupun kemungkinan hal-hal di luar sana di waktu yang akan mendatang yang kemudian kemungkinan akan memiliki krisis baru misalnya. Hal ini akan berdampak kepada stabilitas perekonomian Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia akan secara menurun dan bisa mengalami kebangkrutan. Mengapa kami katakan begitu? Karena kita mengambil contoh terhadap negara Sri Lanka yang tidak menyiapkan mekanisme terhadap kondisi-kondisi darurat inilah yang membuat negara Sri Lanka tersebut terus-menerus melakukan hutang dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang akhirnya karena banyaknya hutang dan lonjaknya hutang yang mereka tanggung, pada akhirnya negara Sri Lanka bangkrut dan memasuki bangunan argumentasi. Mengapa kami setuju bahwasanya Bank Sentral itu haruslah memiliki kerjasama terhadap pemerintah dalam membatasi untuk pengeluaran anggaran yang pemerintah lakukan. Hal ini kami landasi dengan peran Bank Sentral itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengukur tingkat kekuatan perekonomian Indonesia secara mandiri sesuai dengan pendapatan pemasukan negara kita, sesuai dengan hutang yang kita miliki saat ini, dan pengeluaran anggaran biaya kita untuk apa saja. Dan yang kedua adalah peran dari Bank Sentral ini adalah untuk membatasi pengeluaran pemerintah sesuai dengan tingkat kekuatan anggaran yang kita miliki. Dengan mekanisme apa, Dewan Juri yang terhormat? Kami yakin bahwasanya apabila Bank Sentral ini telah memiliki peran dalam pembatasan pengeluaran di program-program pemerintah gaungkan, itu dapat mengatur tingkat suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di dunia.
hal ini juga selaras dengan kebijakan moneter karena pada mekanisme saat ini Indonesia masih dalam putusan pembatasan anggaran tersebut masih dalam putusan DPR, belum adanya campur tangan dari Bank Sentral yang padahal Bank Sentral dapat berperan sebagai pengatur suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di dunia, sehingga apa? Hal ini bisa berdampak terhadap perekonomian dan mengurangi inflasi secara terus-menerus terhadap suatu negara atau negara kita, Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini juga dapat menghindari kebangkrutan. Kemudian daripada itu, yang kedua adalah peran Bank Sentral dalam membatasi pengeluaran pemerintah ini sesuai dengan tingkat kekuatan anggaran yang kita miliki, Dewan Juri yang terhormat. Agar apa? Agar pemerintah tidak berpeluang untuk berhutang secara terus-menerus dalam menanggulangi hal-hal yang darurat dalam situasi-situasi tertentu. Dan pada akhirnya Bank Sentral ini dapat berperan untuk mengatur pos-pos anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya misalnya tahun ini Indonesia harus mengeluarkan dana sekian untuk apa? Untuk misalnya kita tahu bahwasanya adanya program Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk itu pengeluarannya bakal diatur oleh Bank Sentral. Kemudian untuk pos-pos anggaran lainnya seperti masalah darurat pandemi. Apakah darurat pandemi masih saja terjadi pada saat ini? Jika masih saja terjadi, apa keperluan, apa urgensinya terhadap masyarakat di Indonesia dan seberapa pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah. Dan hal itulah yang diatur oleh Bank Sentral, Dewan Juri yang terhormat, dan akhirnya krisis-krisis seperti pandemi dan lainnya tidak akan mungkin terjadi lagi dan pengeluaran bakal terus diatur oleh Bank Sentral sehingga stabilitas perekonomian di Indonesia adalah hal yang baik, dan kami percaya bahwasanya hal ini sangat baik dan kami sebagai tim OJI bangga membuka kasus.